Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Stambuk saya F521-20032. Di video kali ini saya akan membawakan tentang video UTS tentang eh, priority queue dan circle queue. Oke. Pertama di sini saya sudah punya script. Kita langsung coba saja dulu. Kita jalankan. Pertama kita enqueue dulu. Kita sudah buat 5 di sini. Kita buat 5 enqueue dengan priority tadi. Kita pakai fungsi print for each. Oke, di sini saya buat enqueue, ada susu, kecap, garam, lada, dan saus. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada prioritinya. Sedangkan di sini saya bisa lihat enqueue yang pertama itu susu, kemudian kecap, kemudian garam, lada, dan saus. Oke, begitu kita jalankan, maka fungsi printnya maka akan tertampil datanya. Data lada tadi yang kita masukkan, lada dengan priority 1 masuk ke indeks 0, yang mana dia menjadi priority yang paling pertama. Kemudian selanjutnya ada susu, kecap, susu, garam, kecap, dan saus. Itu seterusnya sampai 5. Kemudian jika saya ingin tambahkan misalnya NQ yang ke-6, maka akan ada alert queue is full, cannot add more data. Ya, di sini saya buat circle queue-nya, batasnya hanya sampai 5 saja. Jadi untuk menginput datanya kita harus hapus dulu. Kita ada fungsi DQ. Kita lihat fungsi DQ. Fungsi DQ ini di circle queue ini dia menggunakan sistem FIFO, first in first out. Jadi seharusnya yang kita first in itu lada, karena kita prioritinya 1, jadi dia paling atas. Maka data yang tampil cuma susu akan naik ke indeks 2, garam akan naik ke indeks 1. Padahal prioritinya tadi kita sudah atur ya, sesuai prioritinya sesuai tadi yang tadi berurutan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena susu lada tadi kita hapus, jadi dia terurutannya dari 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ada fungsi clear. Fungsi clear itu untuk menghapus queue-nya. Di sini saya pertama print dulu, kemudian clear. Sini ada array, susu, lada, dan lada. Kemudian saya clear, kemudian saya print lagi. Maka queue-nya akan kosong. Kemudian ada fungsi is empty. Fungsi is empty ini untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak. Kita jalankan dia false karena kita sudah isi. Kemudian ada front. Fungsi front yaitu melihat indeks ke paling pertama di queue kita tadi. Indeks data pertama di queue kita tadi. Oke. Kemudian oh ya, hapus data dalam queue jika queue-nya kosong. Supaya terjadi jika kita ingin menghapus data dalam queue, jika queue kita masih kosong, maka akan muncul alert data is empty, cannot delete data. Oke. Sini sedikit penjelasan tentang fungsi-fungsi script saya. Yang pertama, this enqueue function element. Jadi, jika data panjang data kurang dari 5, maka dia bisa menjalankan fungsi tadi menambah enqueue tadi. Tapi jika lebih dari 5, maka akan ada alert queue is full, alert cannot add more data. Oke, kita masuk ke sini. If this is empty, jika data dalam queue tadi masih kosong, dia akan push elemen yang tadi kita masukkan. Tetapi jika sudah ada data, kita buat sini saya buat variabel added sama dengan false, terus lakukan perulangan for jika elemen 1.
elemen 1. Ini tadi priority ya. Di sini kita akan mengurutkan prioritinya. Nah, kita akan cari elemen tadi itu elemen 1. Dia akan lakukan perulangan sesuai dengan data yang ada di indeks keberapa. Jadi dia masuk ke indeks keberapa. Jadi ingat ini priority key 1, bukan indeks 0. Kemudian jika sudah dapat urutannya, kita lakukan data splice elemen tadi. Garis terurut sesuai dengan elemennya. Nah, dengan prioritinya, dengan prioritinya. Kemudian edit kita ubah jadi true. Kemudian kita break. Nah, kita berhenti sampai sini untuk perulangannya, tapi jika edit tadi masih kosong, kita akan push elemen, data push elemen. Kemudian fungsi thisDQ. Sini jika panjang data masih sama dengan 0, maka akan muncul alert data is empty, cannot delete data. Kemudian jika sudah ada data, maka kita akan lakukan save, mana yang mengeluarkan data pertama. Kemudian return value. Kemudian fungsi thisFront, yaitu mencari nilai terdepan, yaitu return data indeks ke 0. Kemudian clear data sama dengan 0. Jadi saya kosongkan datanya, queue-nya. Kemudian this is empty. Return data length sama dengan 0. Jadi return data jika panjang data masih sama dengan 0. Kemudian fungsi for each ini sama sebenarnya fungsi print. Cuman di fungsi print saya cuma pakai console log for each. Lebih teratur datanya, data dalam item tadi atau indeks bisa terurut. Jadi data sama dengan item yang tadi kita isi, terus indeksnya, indeks keberapa. Oke, sekian saja video pembahasan saya di priority queue dan circular queue kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.